Hari ini nama Kiai Haji Soleh Iskandar begitu akrab di telinga masyarakat Bogor. Namanya menjadi nama salah satu jalan utama di kota Bogor. Namun, jauh sebelum nama itu menjadi nama jalan, Soleh Iskandar adalah seorang ulama yang turun langsung ke medan perjuangan. Lahir di Pasarean Cibung Bulang, Bogor, 22 Juni tahun 1922, ia tumbuh dalam lingkungan pesantren dan sejak muda telah menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib masyarakat. Bahkan pada tahun 1938, ia mendirikan organisasi pemuda muslim bernama Syubbanul Muslimin di daerah kelahirannya. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada Agustus 1945, Bogor belum benar-benar aman. Tentara sekutu datang. Belanda melalui Nika berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia. Di tengah situasi yang penuh ketegangan itulah, Soleh Iskandar tampil sebagai salah satu pemimpin perjuangan rakyat Bogor. Ia memimpin kekuatan Hizbullah dan Laskar Rakyat Markas Perjuangan Rakyat Lewiliang, kemudian menjadi komandan pasukan yang kelak dikenal sebagai Batalion 0 Siliwangi. Wilayah perjuangannya membentang dari Lewiliang, Ciampea, Pamijahan, Jasinga, hingga Bogor Barat dan wilayah sekitarnya. Pasukannya bukanlah tentara dengan persenjataan lengkap. Mereka adalah para pemuda, santri, rakyat, dan pejuang yang bertempur dengan persenjataan seadanya. Salah satu kisah paling terkenal dari perjuangan Soleh Iskandar terjadi di Luwung Kolot, Ciampea, Bogor. Di tempat inilah pasukan yang dipimpinnya menghadapi kekuatan sekutu, garis miring Belanda, yang dilengkapi kendaraan lapis baja. Salah satu sasaran mereka adalah tank Sherman. Dengan strategi gerilya, pasukan Soleh Iskandar berhasil menghancurkan tank tersebut. Peristiwa itu kemudian dikenang oleh masyarakat setempat. Tempat yang menjadi lokasi pertempuran tersebut kelak dikenal dengan nama Kampung Tank. Sumber-sumber sejarah mengenai Batalion 0 menyebut pasukan Soleh Iskandar mampu menghancurkan tank Sherman di kawasan Luwung Kolot dan bahwa peristiwa tersebut kemudian diabadikan melalui nama Kampung Tank. Perjuangan Soleh Iskandar ternyata tidak hanya menghadapi kekuatan Belanda dan sekutu. Pada masa awal revolusi, situasi politik dan keamanan di Bogor juga sangat rumit. Pemerintahan Republik menghadapi berbagai kelompok bersenjata dan pergolakan politik. Salah satu yang tercatat dalam sejarah Bogor adalah aksi Daulat Kinarija dan Cemamat di wilayah Bogor Barat. Aksi Daulat merupakan istilah yang digunakan dalam sumber sejarah untuk menyebut gerakan perebutan kekuasaan atau kudeta pada masa revolusi. Dalam keadaan seperti itu, Soleh Iskandar bersama kekuatan perjuangan Republik ikut menghadapi gerakan tersebut. Ketika tekanan Belanda semakin kuat, pasukan Soleh Iskandar terus bergerak. Ia tidak membiarkan Bogor Barat begitu saja jatuh ke tangan lawan. Pasukannya melakukan perang gerilya dan membangun dukungan rakyat. Bahkan ketika pemerintahan Republik di Bogor harus berpindah-pindah karena tekanan militer, pasukan Soleh Iskandar ikut berperan dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan Republik. Catatan mengenai perjuangannya menyebut bahwa ia berhasil mengawal pemerintahan RI bergerak hingga ke wilayah Jasinga dan Malasari, Nanggung, ketika situasi di pusat Bogor semakin terdesak. Bagi Belanda, pasukan Soleh Iskandar bukan lawan yang mudah. Mereka memahami bahwa pasukan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata. Mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih sulit dihancurkan, dukungan rakyat. Perjuangan Soleh Iskandar tidak berhenti ketika perang berakhir. Pada 1950, ia mengundurkan diri dari militer dengan pangkat terakhir mayor. Tetapi ia tidak berhenti berjuang. Medan perjuangannya berubah. Jika dahulu ia mempertahankan Bogor dengan senjata, kini ia membangun Bogor melalui pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
Ia mengembangkan kawasan Pasarean, Pamijahan, dan membangun konsep perkampungan yang lebih sehat dan tertata. Kemudian, lahirlah pesantren pertanian Darul Falah di Ciampea. Ia juga terlibat dalam pendirian Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan Rumah Sakit Islam Bogor. Jadi, bila dahulu ia melawan penjajahan dengan senjata, setelah Indonesia merdeka, ia melawan keterbelakangan dengan pendidikan dan pembangunan masyarakat. Kiai Haji Sholeh Iskandar wafat pada 22 April 1992 dan dimakamkan di kawasan Barengkok, Lewiliang, Bogor. Tetapi namanya tidak pernah benar-benar hilang dari tanah Bogor. Ia hidup dalam nama sebuah jalan. Ia hidup dalam sejarah Kampung Teng. Ia hidup dalam kisah perjuangan Bogor Barat. Dan ia hidup dalam lembaga pendidikan serta pengabdian yang pernah dirintisnya. Maka ketika kita melewati jalan Kiai Haji Sholeh Iskandar hari ini, mungkin kita hanya melihat sebuah jalan yang ramai oleh kendaraan. Tetapi jika kita berhenti sejenak dan menengok ke belakang, di balik nama itu terdapat seorang kiai yang pernah memimpin ribuan rakyat, menghadapi tentara bersenjata lengkap, menghancurkan tank Sherman di Lewung Kolot, menghadapi pergolakan kekuasaan di masa revolusi, dan mempertahankan wilayah Bogor ketika Republik masih sangat muda. Kiai Haji Sholeh Iskandar bukan hanya nama sebuah jalan. Ia adalah bagian dari sejarah perjuangan Bogor. Seorang ulama, seorang prajurit, seorang pemimpin rakyat, dan seorang pejuang yang setelah perang usai memilih untuk terus berjuang. Bukan lagi dengan senjata, tetapi dengan ilmu, pendidikan, dan pengabdian.